Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Dengan sholawat itu maka channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Insya Allah sholawat ini menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya. Tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi kalian semua, bagi yang berkenan, silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong terus diunggah ulang, ya. Jadi nggak karu-karuan nanti. Berikutnya tidak bisa aku ucapkan satu persatu nama kalian semuanya lah ya. Terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Ya, sesama saudara muslim kita saling mendoakan ya. Insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pagi ini kita akan melanjutkan yang kemarin, seri 1 adalah Al-Quran berbicara tentang gunung, ya. Al-Quran ya berbicara tentang gunung, ya. Ini kemarin, sekarang seri 2 tamat, ya. 2 tamat nih, ya. Jadi kita akan mendiskusikan kembali kelanjutan Al-Quran berbicara tentang gunung. Sebelum itu aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Oke. Pertama dari Kang Mas Ari Prasetyo, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Batam nyimak guru. Semoga Allah memberikan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan rezeki yang barokah kepada kita semua. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Prince Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu seperti terus berjuang memberikan kebenaran. Insya Allah, terima kasih atas apresiasinya, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Prince Karmet, ini dari mana ya? Mungkin bisa disebutkan nanti asalnya. Berikutnya Luciatun, ya, Lampung hadir Gus. Oh mantap, saudara kita di Lampung banyak juga, ya. Mungkin bisa pertegas Lampung mana, ya, karena Lampung itu dulu 3 provinsi, sekarang dulu 3 kabupaten, Lampung Selatan, Tengah, dan Utara. Sekarang sudah menjadi banyak lagi pemekarannya. Nggak tahu Mbak Luciatun ini, mungkin silakan nanti dikonfirmasi Lampung mana. Batuk. Lampung hadir Gus, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk Gus, amin. Amin juga, terima kasih atas doanya untuk Mbak Luciatun, ya, soleha kita yang ada di Lampung. Salam Isra untuk keluarga di sana semuanya. Kemudian Kang Muhammad Bintang Ramadan, waduh ini gimana ya, ada sejumlah nama yang disebut, sedangkan aku tidak begitu suka menyebut nama. Tapi kalau aku tidak sebut namanya, nanti jadi simpang siur, gimana ini? Ya. Mungkin lah ya aku sebut namanya, tapi semoga ini bisa kita kelola menjadi sesuatu yang baik lah, ya. Intinya kita tidak pernah ingin membicarakan orang, yang kita bicarakan adalah kerangka berpikirnya, ya. Begini, Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam, ya. Berhubung Gus Beti sudah menunjukkan nama Quraisy Shihab, jadi saya sedikit cerita beberapa tahun yang lalu. Kemarin mau cerita cuma takut. Sebetulnya ya enggak usah takut, ya, nggak apa-apa. Kalau aku sih memang enggak suka sebut nama orang, gitu, ya. Kecuali memang penting sekali. Beberapa tahun yang lalu ada seminar tertutup membahas kitab Syiah, yaitu Al-Kafi karya Imam Ja'far Shadiq.
yang kebetulan dihadiri oleh Quraisy Shihab dan guru-guru saya, yaitu almarhum Jalaluddin Rahmat, ya, Habib Muksin Labib, Habib Japar Al-Hadar. Aku yang dulu suka baca itu bukunya Jalaluddin Rahmat almarhum, yaitu Islam Aktual, ya. Sebetulnya Pak Jalaluddin ini kerangka berpikirnya bagus, ya, tapi kenapa bisa jadi seperti itu, ya? Bila Gus tahu pemahaman Quraisy Shihab sebenarnya Syiah arah liberal, Gus. Saat diskusi itu saya pun kaget. Terkaget-kaget karena beda dengan saat beliau tampil di TV. Berarti dualisme, ya. Nggak seperti Gus Peti tampil dimanapun ya begini, memang adanya begini. Ya. Oke, ya terserah lah, itu keputusan beliau, ya, kita hormati aja. Ternyata tampil di TV sama tidak di TV beda, ya. Cukup segini dulu ceritanya, saya takut diserang kawan dan guru Syiah saya kalau dibongkar semua. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak usah takut, ya. Selama itu kita bicarakan dalam kerangka berpikir akademis, nggak usah takut, ya. Kalau setuju monggo, nggak setuju monggo, kan apa yang ditakuti? Kita kan tidak memaksakan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan, ya, semakin memberikan warna, wacana dalam kerangka berpikir kita. Kita banyak tahu tentang apa dan gimananya di balik insight, ya, di samping, di balik behind screen para tokoh-tokoh yang kita kenal. Oke, matur nuwun atas informasinya Kang Muhammad Bintang Ramadan. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih, salam Isra untukmu dan teman-teman semuanya yang telah bertobat menjadi Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Oke, berikutnya Kang Usman Yunan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Gus. Sepertinya pakai headset juga kagak dengar nih. Ya mungkin headsetnya kurang banyak. Kalau nggak bisa pakai headset, di Bluetooth, ke audio di mobil itu bisa nanti diperbesar, ya. Alhamdulillah, menit pertama kebetulan Dubai hadir. Semoga guru kami selalu prima. Terima kasih, begitu juga dirimu, semoga selalu prima dan dalam lindungan Gusti Allah Kang Mogong yang ada di barat tengah Dubai. Mulai tegodang tuh hamuna sudah lai Usman Yunan ge, lai saragi. Berikutnya Kang Mas Agus Hermana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia menukil surat An-Nahl surat 16 sampai 78 dan ditutup oleh Quran surat 10 ayat 100. Baru afala taqilun wassalam. Oke, terima kasih Kang Mas Agus Hermana, ya. Kalau saya bacakan terlalu panjang nanti, ya. Oke. Berikutnya Kang Hermanata Wijaya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadir Gus. Oke, terima kasih, salam Isra untuk Kang Hermanata Wijaya. Disambut lagi oleh yang punya Jogja, Kang Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini jagoan kita Mas Rizal Wahyu. Rembang selalu hadir Gus. Terima kasih. Tapi ingat, jangan lupa tugas kampus juga harus diberesin. Ya, lanjut Kang Sahran Gipari menerima setelah 1 jam tayang. Mantap. Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak tentang gunung dari lereng Gunung Kerinci, Jambi. Mantap. Kang Rufano Fitra, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Depok hadir, izin hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu dan keluarga di Depok. Nah, ini Bapak Salahuddin Othman, ya, dari negeri jiran. Salam Kelantan masih hadir mengaji Gus. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Salahuddin Othman atau Datuk Salahuddin Othman. Ya, salam untuk semua keluarga di negeri jiran di Malaysia, ya. Semoga teman-temannya pada diajak ngaji di sini, ya. Kita ngaji bareng di sini, ya. Nggak ada masalah, setuju, monggo, nggak juga tidak apa-apa, ya. Bapak silakan ajak teman-teman yang ada saudara-saudara muslim kita di Malaysia, khususnya di Kelantan, ya, atau saudara yang bukan muslim juga, yang kafir juga boleh di sini ngaji, ya. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk Bapak Salahuddin Othman, ya. Kemudian soleha kita Adinda Kurnia Nur Huzaifah. Ini anak pejabat ini. Kurnia Nur Huzaifah ini anak pejabat. Sorry. Tahu pejabat, peranakan Jawa Batak. Jadi bapaknya Jawa, ibunya Batak. Makanya dia tidak punya marga, ya. Kalau yang bapaknya Batak, maka dia punya boru. Karena kalau laki itu marga, kalau cewek itu boru. Seperti layak kita yang di Dubai itu marganya Saragi, ya. Cuman karena yang Batak itu dari jalur ibunya, maka tidak punya boru, gitu, ya. Oke.
Assalamualaikum tulang, waalaikumsalam. Terima kasih atas tendangannya yang bikin saya tambah semangat. Oh, mantap kau, mantap. Ya begitu ya. Aku itu kalau marah-marah bukan marah yang gimana gitu. Aku marah-marah justru itu pelampiasan rasa sayangku kepada kalian semua. Kepada mahasiswa juga gitu aku. Marah-marah, tapi bukan berarti marah yang marah seperti umum, enggak. Itu aktualisasi dari bentuk kepedulianku, ayolah supaya kalian pintar gitu ya. Cuman gini kan nggak bisa dipahami kalau hanya ketemu sekilas terus lihat Gus Peti di video terus wah kok ngamuk itu terus disimpulkan, enggak, jadi kacau. Ini perlu kebersamaan yang sama, beberapa seri baru tahu oh Gus Peti memang karakternya begitu, tapi bukan berarti marah-marah seperti umumnya gitu ya. Oke. Malau teh gudang Tuhan munasude teh Kurnia Nur Huzaifah ya, yang tetap semangat bahkan tambah semangat. Nah, ini yang aku mau. Dalam surat 2 ayat 30 malaikat bertasbih. Dan di antaranya surat 64 ayat 1. Ini bikin saya bingung soalnya sama-sama bertasbih. Iya, itu sama-sama bertasbih ya. Oke, aku janji ya, insya Allah akan segera kita bahas nanti ya. Oke, terima kasih Kurnia Nur Huzaifah. Oke. Salam Isra ya untuk keluarga di sana, di Sumatera belahan utara. Oke, berikutnya Bapak Ikhwan Tamin, alhamdulillah Tangerang nyimak Gus. Salam Isra juga Pak ya. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Aku pernah dengar argumen Islam versus Kristen tentang langit tanpa tiang, Al-Quran yang dipahami secara harafiah dan Alkitab PL tiang langit bergoyang dipahami secara harafiah, padahal itu metafora. Sama kelirunya. Iya. Diskusi dua orang yang sama-sama tidak tahu ya akhirnya keliru gitu. Oke, salam Isra untuk saudaraku Soleha kita Gispati yang ada di Palu. Berikutnya Kang Mas Abdul Muluk. Assalamualaikum, salam Isra Gus, izin nyimak kajian. Monggo silahkan untuk Kang Mas Abdul Muluk, salam Isra juga untukmu. Kemudian nah ini Kang Samsul Yatim, ini jagoan kita dari Pandaan. Gus gelar tikar, salam Isra. Kebanyakan saya itu telat mikir tentang cek kosong yang gue suguhkan. Menurut saya hanya orang yang kurang akal saja kalau menjadikan Islam dengan selain Islam. Nah, ini kerangka berpikirnya sudah benar di sini ya. Menjadikan Islam dengan selain Islam itu tidak bisa ya. Seperti Gus bilang, kalau saya tak menemukan kebenaran rasionalitas dalam Islam, saya hanya bisa ateis. Betul. Jadi pilihan itu hanya dua, aku Islam atau ateis. Karena nggak mungkin aku di luar Islam beragama lain, tidak mungkin. Pilihannya hanya dua, Islam atau ateis gitu ya. Ini yang saya alami dulu. Nah sekarang ini saya benar-benar bisa merasakan kenapa saya harus dan harga mati untuk berislam. Mantap ya, jadi harga mati untuk berislam. Masih review, belum menemukan korelasi seperti panjenengan harapkan dan video cek kosong yang lalu. Siap pasang badan untuk digoblok-goblokin Gus. Oke, aku bantu sekali lagi. Kan kata bapak kita itu, kan ada begini. Bapak kita itu fenomenanya begini. 10 itu berapa ditambah berapa? Jadi bukan 5 ditambah 5 ini sama dengan berapa? Ya. Bapak kita itu mengambil kerangka berpikir ini. 10 itu berapa tambah berapa? Maka ini menjadi plural dia. Plural. Dia menjadi plural ya, menjadi plural. Maka ini yang aku bantah. Karena ini bisa diisi 5 tambah 5, 4 tambah 6, 7 tambah 3. 8 tambah 2, bisa begini. Tapi kalau ini dia mengunci, 5 tambah 5 tidak bisa tidak, dia 10. Nah, ini eksklusif. Karena kalau nggak 10 nggak, ini inklusif, ini terbuka dia, inklusif. Atau ini makrifat dia, kalau bahasa pondoknya. Ini dia nakiroh, masih belum jelas. 10 bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Tapi kalau 5 tambah 5, only one, 10. Mau nggak mau jawabannya harus 10, kalau nggak 10 salah. Nah, kerangka berpikir Bapak itu, agama menurut beliau itu 10 itu berapa tambah berapa.
Yang ini yang tidak benar, karena agama itu sebetulnya adalah 5 tambah 5 berapa? Seperti ina dina indalohil Islam. Kok ditanya agama di sisi Allah, maka jawabnya itu tidak bisa tidak harus Islam. Nggak ada kemungkinan yang lain, tidak ada. Gitu loh ya. Ini kerangka berpikir pertama, ini kerangka berpikir ya kita jangan pertama kedua ya. Ini A gitu aja, ini B. Bapak itu mengambil ini, yang ini aku sanggah. Karena ini kalau dipahami orang awam menjadi plural. Kalau ini single list, tidak plural dia. Ya, oke. Nah sebetulnya fenomena ini bukan fenomena baru, ya, bukan fenomena baru. Sebentar aku gambarkan di sini, nggak apa-apa, tak ulang-ulang agar kamu jelas, ya. Bentar, kamu nanti mau mandi tuh? Bentar ya, Bapak selesaikan ini. Kemarin dia sudah libur karena kesiangan syuting aku, ya. Oke, bentar tuh. Atau di sini tuh, geser di sini tuh. Jadi ini almarhum bapak kita yang terkenal juga, ya. Kalian sudah kenal lah nama Nurkolis. Astagfirullahaladzim, kok nggak bisa jelas ya. Jadi hilang waktu aku. Sebentar, ini masih bahasa sih. Bapak Nurkolis Majid, ya. Dia begini, ini roda, ini lingkaran. Nah, orang itu mencari kebenaran terus jari-jari ini. Ini sudah habis lah. Benar, aku ambil lagi. Ini seperti jari-jari ini. Nah, jadi jalannya banyak. Jalan menuju religion atau dia bilang teos Tuhan itu bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini, 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 jari-jari. Kan jadi kacau. Dia menjadi plural. Padahal jalan untuk ke sini itu hanya satu jalan. Kan nanti lihat di surat apa itu aku belum sempat konem. Ada 2 jalan. 2 jalan ya yang disediakan. Ya, ada yang jalan yang diridhoi Allah, jalan yang tidak diridhoi Allah. Itu nanti kita karena kita punya otak. Aduh. Ini loh, saya paling terhalang ketika saya mau menjelaskan seperti ini. Saya sebetulnya menjadi terganggu. Ini baru ambil saya, cuman karena ini ya basah. Kalau nggak dikasih air, dia nggak hilang. Kalau kertas enak, cek, tapi kan mahal kertas. Ya, kan ada 2 jalan ya. Kita sudah dikasih otak. Otak itu untuk memilih. Jalan ini jalan. Otak di sini dia mau yang ini atau yang ini. Ini yang baik, ini yang buruk. Bukan seperti ini banyak jalan gini, enggak. Yang baik inilah yang inadina indalohi Islam. Tuh, wes, kamu nggak ngerti tulisanku karepmu, wes. Kamu juga harus berjuang. Jangan aku aja berjuang, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kepikiran beliau ini 10 itu sama dengan berapa ditambah berapa. Kacau dia. Sedangkan kita tidak. Al-Quran mengatakan bahwa kerangka berpikirnya 5 tambah 5 sama dengan berapa. Kalau sini harus 10. Kalau sini banyak pilihannya. 5 tambah 5, 6 tambah 4 yang seperti aku jelaskan tadi. Ya, aku kira itu cukup jelas lah ya. Oke. Gelap lagi, pakai lagi. Ya. Biar kering dulu. Ini sudah lah ya, judulnya sudah jelaskan tadi. Oke. Kemudian untuk Mas April, Gus Lampung menyapa. Oh, salam misal juga April dari Lampung. Oke, terima kasih Kang Mas Didi nyimak Gus. Oke. Yang punya Bogor Abah Gelung.
Bogor Timur nyimak Tuan Guru, pemikiran tokoh ini sangat berbahaya. Oh, kau kalah berani sama Muhammad Bintang Ramadan. Tokoh ini tuh siapa? Ngomong yang jelas. Masa kamu kalah berani sama Muhammad Bintang Ramadan? Bogor Timur nyimak Tuan Guru, pemikiran tokoh ini sangat berbahaya karena pemikiran dia tidak alkitabiah. Mungkin karena dia sudah hidup dalam kemapanan rohani. Kemapanan rohani atau kemapanan jasmani ini, apa salah ketik? Kalau rohaninya mapan ya nggak begitu seharusnya. Kalau diikuti orang menjadi ragu karena yang dia yakini dan diamalkan akan menjadi sia-sia karena ditanamkan pada keyakinan lain yang mungkin benar. Masih mungkin loh ya. Padahal kita tahu semua bahwa agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Salam Islam rasional. Oke, betul katamu ya, cuman kamu masih malu-malu kucing. Mungkin satu saat lebih berani atau sama beraninya dengan Muhammad Bintang Ramadan. Terima kasih Abah Gelung, salam mesra untuk keluarga di Bogor. Hari Suandar, mantap. Kang Suratno Eko, saudara Kristen kita, nggak tahu aku kadang-kadang kalau nggak tak baca nanti gimana, tak baca juga. Kita bicara lain, dia komentar lain. Membuat mujizat bukan level tertinggi dari seorang yang beriman. Nggak tahu lah. Ya, Kang El Diablo hadir kelima. Atur nuhun Kang Diablo. Dari Kediri atau dari Nganjuk saudara kita ini Kang El Diablo ini ya. Oke, terima kasih, itu komen yang sudah aku bisa bacakan untuk kalian semuanya. Sekarang kita ke masalah gunungnya. Ini ya. Masalah gunung ya, sebentar. Aku tadi udah siapkan ya. Kamu tahu apa itu fenomena? Ya. Jadi gini, ini kita bermain filsafat dulu. Sini nampak tuh? Ada fenomena. Menjelaskan gunung kok pakai filsafat ya. Fenomena itu merupakan realitas yang dapat diketahui manusia. Jadi dia real, realitas yang dapat diketahui manusia. Tapi ada juga ounomena. Apa itu? Lawannya ini, realitas yang tidak dapat diketahui manusia. Ini dulu pahami ya. Ada fenomena, ada ounomena ya. Lihat ini ya. Tarik tuh, tarik. Ya, ada fenomena, ada ounomena. Fenomena realitas yang dapat diketahui. Ounomena tidak diketahui. Contohnya apa? Roh. Roh itu ada, tapi bagaimana menjelaskannya kita tidak tahu. Realitas yang dapat diketahui kita ya tubuh kita ini atau alam ini, ya. Itu namanya fenomena, ya. Jadi jelasnya realitas dapat diketahui, dapat dianalisa dengan kita itu fenomena, sedangkan ounomena kita tidak mampu masuk ke dalamnya ya. Ini bagian 1 dibagi 0 lah yang tidak terhingga itu. Sebenarnya bukan tidak terhingga, kita tidak tahu gitu. Cuman mau ngakui nggak tahu, dia malu ya. Ingat ya, fenomena, ounomena. Nanti aku akan fokus ke fenomena. Oke, nah. Sebentar. Oke, begini ya. Gunung, kata Al-Quran itu gunung sebagai pasak gitu ya. Gunung sebagai pasak. Aku coba nukil Dr. Frank Press ya. Dr. Frank Press seorang ahli geologi yang pernah menjadi presiden Akademi Sains di Amerika Serikat ya, USA sana, Paman Sam. Dalam pandangan sains sebagai salah satu penulis buku Earth, ya bacanya Earth ya tuh, alam. Kamu mau masih ada waktu berapa? 7 ya sudah, kamu tinggal wes. Paskan ke bapak sini. Kamu mandi sana. Nanti nggak masuk lagi sekolah. Paskan dulu, paskan ke bapak. Ini sebagai tugas. Sudah pas. Kalau bapak nulis tahu kan, meskipun nggak terlalu ya wes, tinggal kamu. Jangan sampai bolos lagi. Ya inilah bagi-bagi tugas ya. Oke. Aku ulangi. Dr. Frank Press ya, seorang ahli geologi. Ini bisa kamu
searching bukunya ya, gampang kok. Sorry. Seorang ahli geologi yang pernah menjadi presiden Akademi Sains ya di Amerika Serikat. Dalam pandangan sains sebagai salah satu penulis buku Earth bumi maksudnya Earth ya. Dan menggambarkan dalam tulisannya dikatakan bahwa gunung berbentuk seperti pasak. Dan I'm agree, aku setuju. Ya. Jadi kata dia gunung itu pasak ya. Di sini gunung itu seperti pasak. Pasak tahu ya, kan kita masih kecil diajari, tapi zamanku ya, zamanmu nggak tahu. Dulu kami diajari peribahasa besar pasak dari tiang, nah, gitu ya. Nggak tahu kamu artinya ngerti nggak artinya besar pasak dari tiang ya? Oke, jadi gunung itu berbentuk seperti pasak dan I agree, saya setuju gunung berbentuk seperti pasak ya. Permukaan gunung yang dilihat manusia dan menjulang ke permukaan tanah hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung. Bagian gunung yang lain itu akarnya tertanam di dalam bumi. Oke, sebelum kita kupas ini aku jelaskan begini. Reboisasi itu untuk apa? Dulu zaman aku masih SD itu reboisasi diajarkan. Reboisasi itu kan tanah-tanah yang gundul itu ditanami lagi pohon, namanya aja ya, berarti kembali. Publik, republik, kembali ke publik. Ya. Kenapa ditanami pohon-pohon? Karena nanti akar dari pohon-pohon itu mencengkeram tanah itu sehingga dia tidak bergerak. Ya, kalau tidak bergerak, begitu hujan datang, aman dia. Karena ada yang mencengkeram. Gitu ya, ya, nah itu nanti sama dengan gunung itu mencengkeram ya. Nah ini aku jelaskan sekarang. Permukaan gunung yang dilihat manusia dan menjulang ke permukaan tanah hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung. Bagian gunung yang lain yaitu akarnya seperti tanaman tadi, akarnya itu tertanam di dalam bumi. Nah, aku bilang kemarin kan di seri pertama, kalau kita naik kapal tuh ya dari Merak Bakauni atau Bakauni Merak, kita lihat Gunung Krakatau atau anak Gunung Krakatau itu ya, dia kan begini. Ini gambarnya jelek ya, yang penting kamu ngerti aja otakmu. Nah, ini kan air ini, ya ini air. Yang kita lihat cuman ini doang yang kita lihat. Nih, dilihat. Cuman ini. Ya. Kalau kita naik kapal itu ya. Cuman ini. Padahal kalau ini disatkan, misalkan air ini sat, dia ini terus ke sini terus. Masuk ke dalam bumi. Masuk dia ke bumi. Inilah akar-akarnya ini mencengkeram dia. Cuman kalau kita lihat nampaknya ini. Begitu juga kalau kita kemana ya? Ke Bromo, ke Tangkuban Perahu. Ya, cuman kan kalau gunung-gunung itu dia di atas daratan, maka yang nampak ini. Ini sebagai daratan. Kalau tadi ini sebagai lautan air ya. Tapi bisa juga darat. Yang nampak kan yang di permukaan ini doang. Tapi ini ke dalam, ini dia menghunjam. Maka disebut pasak. Ya, pasak. Sementara yang kita lihat ini doang. Maka sebetulnya kalau kita katakan gunung itu tingginya segini, ya ini karena kita mengukurnya dari sini. Kalau dari sini ya kita tidak punya kemampuan, kecuali kita punya alat untuk bisa menelisik jauh sampai ke dalam. Ya, oke. Ini dulu ya. Ini harus ditulis, dihapus karena papan tulisnya kecil ya, dan ini juga sudah sobek-sobek ya. Nggak apa-apa, yang penting kamu ngerti ya. Intinya aku akan menjelaskan kepada kamu bahwa gunung itu pasak seperti yang disampaikan oleh
pakar sains ini tadi ya, oleh Pak Frank Press ya. Frank Press ya. Di sini ya. Frank Press. Ini aku setuju. Ya, kalau bumi itu pasak, menghujam itu seperti pasak. Ya. Karena apa? Ya. Karena apa? Kalau kita baca Quran surat An-Naba ya, Quran surat An-Naba, surat keberapa itu? Berita besar, Naba itu berita besar. Surat, coba kamu lihat nanti ya, Quran surat An-Naba itu surat keberapa? Itu ayatnya ke-6 sampai ke-7 ya, aku bacakan begini. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Jadi dihamparkan, bukan datar. Nanti ngomong datar lagi. Kalau datar itu perubahan siang dan malam itu enggak terang gelap malam, enggak begitu. Terang gelap di antara terang dan gelap. Karena dia akan berputar klek gitu. Adanya perpindahan antara terang ke gelap secara smooth ya, tidak langsung terang langsung gelap gitu, itu menunjukkan bahwa bumi ini bumi ini bundar ya, nggak datar. Oke, tapi sudahlah, itu pernah kita bahas ya. Oke, aku bacakan ke sini. Allah berfirman ya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Surat An-Naba 6-7. Apa dikatakan pasak? Jadi tepat kali. Ya, tepat kali nih, pasak. Bentar, tak cari ballpointnya. Ya. Ini pasak. Nih. Jadi aku agree sama Pak Frank Press ini, bahwa gunung itu pasak ya. Oke. Cuman yang ini berikutnya aku nggak setuju. Seperti Darwin itu aku nggak setuju. Tapi ya Darwin juga nggak bisa disalahkan karena dia tidak mengatakan itu sebagai sebuah summary atau kesimpulan, tapi masih dalam tataran yang disebut teori ya. Teori itu nggak bisa disalahkan loh ya. Teori masih teori, maka disebut teori Darwin ya. Kalau kamu nggak setuju, kamu bikin teori baru, nggak masalah. Kan ini bukan summary, bukan seperti hukum Archimedes, itu sudah menjadi hukum ya, itu bisa disalahkan. Kalau teori itu masih work in process, masih dalam pengembangan. Jadi kalau nggak setuju ya sudah, nggak masalah gitu ya. Dan aku nggak setuju sama teori Darwin manusia dari kera itu, aku nggak setuju ya, nggak setuju aku. Karena bertentangan dengan Al-Quran ya. Manusia kera ya kera gitu ya, bukan manusia ini dari kera gitu ya. Oke. Begitu juga tentang Pak Prof, doktor pakar kita, apalah kita sebut saintis ya, Frank Press. Dia mengatakan begini, ilmu pengetahuan modern kemudian menemukan bahwa jalur pegunungan yang terbentuk dari fenomena lipatan ya, yang berperan penting untuk menjaga stabilitas kerak bumi dari goncangan. Nah, aku yang tidak setuju gunung itu terbentuk dari fenomena lipatan, itu aku nggak setuju. Jadi bagaimana Allah menciptakan bumi, langsung disiapkan gunungnya, bukan berproses ya, ada lipatan ya, terus itu menjadi gunung, enggak. Itu aku tolak. Karena apa? Sampai sekarang itu nggak ada gunung baru. Mana ada, kamu lihat ada gunung baru? Kalau ada gunung baru berarti apa yang dinyatakan oleh Pak Frank Press ini benar. Tapi kan nggak ada. Makanya tadi aku ajarkan fenomena. Fenomena itu ada sebuah peristiwa yang bisa kita amati dan itu akan terus berlangsung gitu loh. Kalau yang fenomena kan itu ada, tapi kita tidak mampu mengamatinya. Ini fenomena, kita mampu mengadakan analisa. Aku nggak setuju sama analisa dia. Kalau gunung itu terbentuk dari lipatan, enggak. Jadi
Allah itu bikin bumi itu sekalian ada gunungnya gitu loh. Entah di sini, entah di sini. Nggak bikin bumi dulu terus lipatan ini terjadi lipatan kulit bumi terus mengerucut di sini terus ini jadi gunung. Nggak begitu. Ya. Perhatikan. Aku jelas no, kamu perhatikan. Aku memahaminya, ya. Allah menciptakan bumi misalkan ini, ya. Bentar, ini basah lagi. Ya. Misalkan ini, ya ini dia berikut dengan gunungnya. Sudah ada gunung tadi sini, entah di sini gitu, entah di sini gitu ya. Bukan, jadi ini lengkap sudah. Bukan Allah menciptakan bumi bundar gini, terus baru terjadi fenomena. Makanya tadi aku jelaskan fenomena apa gejala yang bisa diamati. Terus dari kerak bumi ini menyatu, terus menumpuk jadi gunung. Kerak buminya ke sini, menyatu, ini ke sini. Nah itu aku tolak. Karena apa? Buktinya nggak ada gunung baru. Kan harusnya pelipatan ini, fenomena ini berjalan terus. Ternyata kan enggak. Makanya aku tolak. Ya, aku tolak yang itu ya. Oke. Ya, itu aku tolak. Tapi ketika dia mengatakan begini bahwa gunung itu, pasa itu berperan penting untuk menjaga stabilitas kerak bumi dari goncangan. Nah itu aku believe, aku percaya dan aku setuju. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Aku hapus ya. Tentang pernyataan Al-Quran bahwa gunung itu menjaga supaya bumi tidak bergoncang bersamamu. Kemarin kan sudah ada beberapa ayat yang aku tampilkan ya. Jadi sekarang enggak usah ya. Kamu bisa lihat di seri yang pertama. Oke. Aku itu ketemu ada namanya Cak Dul. Aku manggilnya Cak Dul. Cak Dul, dia itu tukang bikin sumur. Satu sumur itu 3-2 juta tergantung kedalamannya. Jadi dia tukang gali sumur. Aku tanya, Cak Dul, nek nduk jero bumi kuwi ya apa? Cak Dul, kalau kamu di dalam tanah itu ketika menggali sumur itu seperti apa? Kadang-kadang kan 10 ya, maksimal 15 meter lah ya. Kalau lebih dari itu dia mungkin nggak mau dan nggak berani. Jawabnya itu panas. Jadi di dalam bumi itu panas. Nanti kalau kita mati kuburannya nggak ada AC-nya. Apalagi ya, banyak dosanya. Jadi di dalam bumi itu panas ya. Maka bumi itu seperti ini loh ya. Ini bundar nih. Bundar. Ya. Nah, inti bumi itu di sini. Nah, di sini yang terdiri dari magma yang panas itu ya. Makanya kemarin aku bilang di sini ada tempat mandi namanya Cangar, itu airnya panas itu. Padahal kadang-kadang anak-anak guyon. Itu apa di dalam bumi ada LPG-nya. Ya, kadang-kadang anak-anak guyon gitu ya. Oke, aku jelaskan. Panas ya, ini magma panas ini. Nah, ini lapisannya. Ini lapisannya. Ya. Ini ya cuman berapa gitu, 3 mil atau berapa gitu ya, nanti kamu baca di bukunya. Dan ini lebih dalam masuk ke bumi ini. Ini lebih apa namanya? Lebih panjang ya. Nanti kamu bisa lihat, aku lupa, kamu lihat di bukunya itu. Ini sekitar 3 milan. Ini lebih sampai ke dalam ke inti bumi. Nah, yang dimasuk kerak bumi itu yang ini loh. Nah, ini kerak bumi. Nah, ini kadang-kadang dia bergeser, bergoyang. Karena apa? Ya karena pengaruh panas dan dingin suhu. Tentunya di sini lebih dingin di dalam sini ya. Sementara di sininya kan lebih panas. Jadi logiknya gitu aja. Pergerakan kerak bumi itu apabila terjadi ya
perbedaan panas dan dingin yang itu pada titik tertentu sehingga menimbulkan kerak bumi ini bergeser gitulah. Nah, supaya tidak bergeser, ini juga bisa dua kemungkinan loh ya. Karena ada yang bergesernya vertikal, ada yang horizontal. Ya, sebentar. Aku takutnya nanti anunya habis. Ya. Oke, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya, jadi kalau seperti gempa bumi itu ada yang begini, yang bahaya yang begini. Jadi vertikal dia. Ada yang horizontal. Horizontal itu begini. Begini. Ya, horizontal. Ada yang vertikal. Itu gerakan-gerakannya. Nah, ini sangat dimungkinkan dia bergerak ketika tidak terjadi di kompromi antara panas dan dingin. Ini bergerak. Nah, supaya kita tidak ikut bergerak, ini dikunci sama gunung ini loh. Kan ini mengakar sampai ke sini. Nanti kalau di sini ada gunung, ya gini. Ini kan mengakar sampai ke dalam. Begitu juga di sini ada gunung, di sini mengakar sampai ke dalam. Begitu kan di sini. Jadi gunung ini sebagai pasak, ketika ini bergerak, ini masih bisa ditahan oleh gunung-gunung ini. Ya, oleh gunung-gunung. Jadi ini bergeraknya ini karena apa? Perbedaan suhu, panas dan dingin. Sama dengan gini loh ya. Ketika kita pakai gelas itu kan, gelas itu sebetulnya biasanya dingin panas, tapi tiba-tiba karena kita buru-buru, air dari masakan itu masih mendidih, langsung kita taruh di gelas mau bikin kopi cepet-cepet, dia kan tak pecah. Itu kan karena suhu yang sudah tidak bisa dikompromikan lagi oleh kemampuan si gelas, dia pecah karena dia akan memuai. Begitu juga ini, ketika sudah tidak bisa lagi dikompromikan, tapi kan Allah itu selalu mengatur buat sempurna ya. Jadi sudah diatur lah ya berapa suhunya. Cuman kan kadang-kadang kalau memang suhunya sudah gak mau kompromi, ya itu atas kehendak Allah juga ya. Dia akan memuai juga ini. Ini memuai, keraknya ini memuai. Nah, muaian inilah yang menimbulkan goncangan, dan supaya tidak begitu liar goncangannya, ditahan oleh pasak-pasak ini yang terdiri dari gunung-gunung itu. Itu aku menerima itu pendapatnya Dr. Frank Pras tadi itu, ya. Dan sebagai pasak aku terima. Yang aku tolak ketika gunung-gunung ini fenomenanya dari lipatan kerak bumi. Kalau lipatan kerak bumi ini kan berlipat-berlipat, gunung baru nggak ada. Maka aku tolak. Artinya apa? Allah bikin bumi ya sekalian ada gunungnya gitu loh. Bukan bikin bumi terus ribuan tahun terjadi lipatan kerak terus ada gunung. Kalau memang begitu harus ada gunung baru. Seperti aku bilang, kan menentang teori Adam itu cuma satu. Karena kalau Adam itu satu, bagaimana terjadi berbangsa-bangsa? Ada Afrika, ada China, ada Asia. Seorang yang Afrika, bapak ibunya ya nggak mungkin melahirkan anak yang Cina. Seorang bapak ibu yang Cina nggak mungkin melahirkan anak Afrika yang hitam. Begitu juga yang Eropa, begitu juga yang lain, tidak mungkin. Jadi bapak ibu Afrika ya, anak yang dilahirkan rasnya seperti Afrika ya hitam gitu. Kalau Cina ya seperti itu. Kan kacau, bapak ibunya Cina, anaknya brojol negro. Orang tak loh. Itu dijawab oleh teman diskusiku yang memang dia pakar genetika, dia bilang itu karena Adam yang satu itu mengalami evolusi, Pak. Gitu. Mengalami evolusi. Gitu, evolusi genetika. Terus aku ngomong, kalau dia mengalami evolusi, harus sekarang juga mengalami evolusi. Kenapa evolusinya berhenti? Diam dia. Maka aku tolak. Maka menurut aku banyak Adam Afrika yang melahirkan ras Afrika, Adam Asia seperti kita, Adam Eropa, Adam Cina. Jadi banyak Adam sudah kita bahas. Adam itu bukan satu orang gitu. Kan jamak kemarin kita sudah bahas itu ya. Oke. Kenapa aku tadi bahas itu ya? Korelasinya kemana? Jadi lupa aku bahas. Aku mementahkan yang evolusi tadi loh. Adam mengalami evolusi. Itu
Aku tolak. Karena kenapa evolusinya berhenti? Sama dengan ini. Ketika gunung itu, sebentar. Assalamualaikum Mbak Yai. Aku lagi syuting, nanti aku telepon ya. Ya 10 menit. Nggih. Ngapunten, maaf Pak Haji, nanti saya telepon. Ini bos Arimatea Bali. Jadi Bali ini bukan mualaf ini. Namanya Haji Wayan Saipullah, bukan mualaf. Dia bertinggal. Nah, ini kalau kalian nggak tahu ya, dikirain Bali itu Hindu aslinya. Enggak. Ini asli Bali, namanya Wayan Saipullah. Aku manggilnya Pak Haji ya, Pak Haji Wayan Saipullah. Asli Bali dan dia Islam, bukan mualaf. Kan kalian jarang tahu. Karena di Kelungkung itu dulu kerajaan Islam dan kerjasama dengan Hindu sekitarnya itu sudah berjalan baik. Jadi Islam itu bukan yang kufur gitu loh. Dia yang siap berbeda dan siap berdampingan dalam perbedaan. Ini yang harusnya kita pasarkan semua orang lain tahu. Bukan yang sakar PDW mau menang sendiri, enggak. Contohnya beliau. Terus buktinya apa? Kalau beliau Bali asli. Beliau jadi lurah 12 tahun. Budaya mereka, orang di luar Bali nggak mungkin jadi lurah. Ya, jadi dari kerajaan Kelungkung itu dulu Islam. Jadi di sana banyak orang asli Bali, Bali Age gitu ya. Itu agamanya Islam, bukan mualaf dari Hindu ke Bali, bukan. Ya, ini jarang orang tahu. Kemudian sebetulnya Bali Age itu yang mana juga itu jadi masalah. Karena klaim mereka Bali Age itu yang ada di Pulau Trunyam sana, yang ada jasad itu setelah mati dibiarkan aja di bawah pohon trunyam itu, dan itu tidak berbau. Itu karena pengaruh pohonnya. Ya, oke. Itu hal lain, mumpung tadi nyamping ke sana. Sampai mana tadi? Aduh, lupa aku. Sampai aku mengatakan bahwa kalau itu fenomena pembentukan gunung, maka aku tolak ya, karena nggak ada gunung baru itu ya. Nah, sekarang kerak-kerak bumi ini dia bisa bergoncang karena suhu tadi itu ditahan oleh gunung itu supaya kita tidak ikut bergoncang. Ya, oke, berikutnya sekarang ada pertanyaan, loh, Gus, bagaimana kalau gunung itu mau meletus itu biasanya ada gempa? Iya. Tapi seperti yang aku bilang kemarin, Al-Quran tidak pernah mengatakan gunung itu untuk mencegah gempa bumi, nggak ada. Kamu cari teksnya, nggak ada. Ya. Yang ada gunung itu untuk mencegah berguncangnya ini. Ya, sekarang memang perlu penyikapan yang bijak, apa itu guncangan yang dimaksud, apa itu gempa bumi yang kalian maksud. Sama-sama itu bergerak kan, gitu kan? Nah, sekarang aku jelaskan ya, bagaimana Gus kalau gunung itu katanya menjaga goncangan, tapi kalau dia mau meletus ada gempa bumi gitu. Kalau kemarin permainan filosofinya kan begini, dokter itu katanya menjaga orang sakit ya, supaya sehat. Tapi kok faktanya dia selalu bersama dengan orang sakit. Itu filosofinya ya. Cuman aku juga kurang srek dengan jawaban seperti itu. Itu namanya pintar-pintaran ngomong. Jadi aku lebih memilih begini. Ya. Gunung itu ketika dia mau gini dulu. Tidak setiap gempa bumi itu disebabkan oleh gunung yang meledak. Ini harus dipahami dulu. Tidak setiap gempa bumi, kecuali setiap gempa bumi itu karena adanya gunung yang meledak. Baru kita cari di mana duduk permasalahannya tentang gunung itu menjadikan bumi itu tidak bergoncang. Tapi kan faktanya bisa jadi memang ketika gunung itu meletus terjadi gempa bumi, oke. Tapi tidak setiap gempa bumi itu efek dari gunung yang meledak. Dan tidak setiap gunung yang meledak, seperti kemarin erupsi Gunung Kelut dan Gunung Merapi, itu kan nggak ada gempa buminya. Jadi sebetulnya korelasi itu perlu diselidiki, itu positif atau negatif korelasinya. Ini kerja orang statistik. Ya, nah sekarang aku mau jelaskan gunungnya. Gunung ini kan di dalamnya ini kan ada kandungan ini. Ketika dia meledak dan ini dikeluarkan keluar, berarti kan ini kosong. Nggak tahu berapa juta kubik keluar jeger kan.
larva itu kan, ini kan kosong. Ketika ini kosong, maka ada bagian lain yang bergerak untuk mengisi yang kosong itu. Tetapi walaupun demikian, gunung ini tetap menjaga supaya ini tidak bergoncang. Gitu loh. Jadi ketika gunung itu bergerak, ketika gunung itu meletus mengeluarkan isi perutnya, ya otomatis karena ada bagian ruang kosong dia akan terisi, maka terjadi pergerakan. Tetapi pergerakan itu juga tetap dikontrol oleh gunung ini karena dia tetap kokoh di sini. Jadi sekaligus menimbulkan gerakan, tapi sekaligus dia menjaga gerakan itu biar tidak liar gitu. Aku lebih senang menggunakan penjelasan ini daripada yang orang sakit tadi itu. Tapi ya terserahlah kalau mau mengambil itu sebagai fenomena ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ini seri kedua tamat ya. Jadi aku bilang, aku bukan saintis, aku bukan ahli geologi, aku hanya memaparkan sebatas yang aku tahu seperti itu. Ya kalian mau sanggah, monggo silakan, nggak ada masalah. Karena kebenaran sains itu kebenaran yang berproses dia, work in process ya. Seperti ketika aku menjelaskan fikih kepada kalian, aku tidak ahli fikih, aku bukan fuqaha, tapi aku menjelaskan pemahamanku tentang fikih yang aku tahu seperti itu. Begitu juga ini, aku bukan saintis, bukan. Aku hanya suka membaca dan berbagi pengetahuan dari hasil yang membaca seperti ini. Ya, oke sampai di sini dulu ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.